Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat penulis plural yang saya hormati dan saya banggakan, baru pulang Jumatan, ini ada berita yang menghebohkan. Ada manusia yang sok suci, tetapi ternyata dia ketahuan mesum, selingkuh, mencabuli santrinya. Tahu kan? Fahim Mawardi, pemilik channel Benteng Akidah. Dulu saya sering mengkritik dia karena ngomongnya itu waduh kacau. Sering banget dia kemudian memfitnah NU. Wah, udah harian, makanan sehari-hari dia mengkritik ulama-ulama NU, menghujat ulama-ulama NU. Dari mulai Gus Mus, Kiai Said Akil Siraj, Gus Muafik, Gus Miftah, semuanya dia hujat. Hati-hati loh ya. Bahkan NU katanya anak cucu PKI banyak di sana. Hati-hati loh ya. Anda menghina, memfitnah NU, ini sekarang dampaknya. Anda harus ingat terus lagu kebanggaan NU. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Hati-hati. Hati-hati Anda yang selalu menghina, mengejek, meledek, memfitnah NU, mempriming buruk NU. Akan dibukakan oleh Allah aibnya satu persatu. Sekarang kebuktian si Fahim. Manusia yang sok suci, sok bersih, sok pemilik kunci surga itu. Benteng Akidah tuh nama channelnya. Sekarang selingkuh, cabul, mesum ke santrinya, goblok. Dan sekarang dia dilaporkan oleh istrinya sendiri. Coba bayangkan. Masih dia akan legek. Pantesan dari 2 minggu ini dia nggak upload loh di channelnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah ya. Nih kita baca beritanya, valid, nggak hoax nih. Kiai diduga selingkuh dengan santrinya, istri sampai lapor ke polisi, terduga angkat bicara. Coba apa yang akan diucapkan oleh si Fahim nih. Ini satu linting ya dengan Sugik Nurharja, teman dekat Sugik Nurharja. Dugaan kasus mesum yang dilakukan pengasuh pondok pesantren di Jember kini ditangani polisi. Hal ini terkuak setelah sang istri pengasuh ponpes tersebut melaporkan suaminya ke polisi karena dugaan mesum yang telah diperbuat pengasuh terhadap santrinya. Goblok, goblok. Ini mah nggak bisa dibiarkan ya kayak gini tuh. Perusak generasi suci. Saya katakan generasi suci anak bangsa. Santri bos. Allahu Akbar. Dugaan ini juga mengarah ke kasus perselingkuhan. Himmatul Aliyah berkonsultasi di Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur pada hari Kamis untuk melaporkan suaminya. Wanita ini menyebut suaminya yang bernama Fahim Mawardi, ya si Benteng Takeshi. Udah jangan ngomong Benteng Akidah ya, nggak pantas, nggak cocok, nggak layak. Udah katakan aja Benteng Takeshi. Seorang kiai pengasuh pondok pesantren Syariah Al-Jalil Jember karena diduga telah berbuat mesum dengan santriwati saat tengah malam. Allahu Akbar. Sudah nggak tahu malu, hilang dia, akal sehatnya hilang. Kepada santrinya loh. Ya mikirlah bos. Anda jangan memperalat santri karena Anda guru ngaji, karena Anda kiai dan sebagainya. Anda memperalat santri, memperalat kepatuhan dan sebagainya. Janganlah. Kalau Anda mau merusak, itu di luar, goblok. Jangan santri yang Anda rusak. Hal itu terkuak adanya seorang santriwati mendengar suara perempuan di dalam kamar kiai di ponpes yang berada di desa
Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember ini. Lalu dia mendobrak pintu kamar tersebut pada Selasa malam. Jadi didobrak kamarnya itu oleh santriwati. Kemudian ada santri itu mendobrak pintu suami saya. Dan ternyata betul ada ustazahnya, masih santrinya juga. Lalu ustadznya itu disuruh keluar dari pintu satunya karena di kamar tersebut ada 2 pintu, ujar Himmatul Aliyah. Menurutnya antara suaminya dengan ustazah yang masih berusia 18 tahun ini memang baru menjalin kasih. Astagfirullahaladzim. Santrinya dirusak, bos. Goblok ini. Bahkan mereka berduaan di kamar tersebut. Saya juga heran, kok ada santriwati yang berani dobrak kamar gurunya. Ternyata santriwati ini sebelumnya juga pernah ada hubungan dengan suami saya 6 bulan sebelumnya. Jadi dia pun juga cemburulah, kata wanita yang akrab disapa Ninglia. Waduh. Jadi yang mendobrak itu juga pernah ada hubungan dengan si Pahim. Astagfirullah, apa yang telah diajarkan kepada santriwatinya sehingga menjadi seperti ini coba. Waduh. Goblok, penistaan agama, pelecehan dan sebagainya, ini namanya perusakan generasi emas anak bangsa yang harus dihukum seberat-beratnya ini. Dalam pelaporan tersebut, Lia mengaku membawa 1 orang santriwati yang jadi saksi untuk memberikan keterangan tambahan kepada penyidik. Dia bukan korban, tapi sering keluar masuk kamar, tapi tidak sampai dilecehkan, hanya dilus-lus kepalanya, kadang sering diberi uang. Anjir. Jadi si istrinya ini, Ninglia ini, membawa 1 saksi, santriwati. Dia sering dipanggil ke kamarnya, ke kamar si Pahim goblok gitu ya. Yang ngaku-ngakunya si benteng akidah, tapi ternyata merobohkan akidah. Bukan membentengi akidah, tetapi merobohkan akidah. Dia si santriwati ini yang diajak oleh istrinya ini nggak dilecehkan, cuma dilus-lus. Ya dilus-lus itu dilecehkan. Dikasih uang, coba untuk merayu santriwatinya. Tolol gak kira-kira orang kayak gini? Ini simpatisan fanatik Habib Rizik si Pahim. Simpatisan fanatik FPI. Kok kayak gitu ya model-modelnya. Ampun ya Allah. Dari keterangan santriwati yang mendobrak tersebut, kata Lia, sering dipanggil oleh suaminya tersebut untuk masuk ke kamarnya. Bahkan sehari bisa 2 hingga 3 kali. Bahkan pengakuan dari semua santri katanya sering. Sehari bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dipanggil terus tuturnya. Malah sama istrinya sendiri jarang. Ngomong aja jarang. Cek jarangnya. Wallahu Akbar. Biadab, benar-benar biadab ya. Kalau pengen menikah, menikahlah lagi. Nggak tahu nih si Pahim ini istrinya ada berapa? 1, 2, atau 3, atau 4. Kayaknya masih 1 kayaknya. Mungkin dia ingin mencoba menambah istri. Kenapa nggak langsung Anda halalkan? Hah, tolol. Santri Anda rusak. Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Jember Ibtu Diah Pitasari membenarkan adanya aduan tersebut. Kini sedang meminta pelapor mendatangkan para saksi. Ini masih tak suruh bawa santri-santri yang mungkin pernah jadi korban, katanya. Menanggapi adanya laporan tersebut, pengasuh Ponpes Syariah Al-Jalil Pahim Mawardi, kegiatan di tengah malam tersebut adanya evaluasi pembelajaran santri aja. Tidak ada penggerbekan. Dan itu kegiatan yang biasa dilakukan santri dalam rangka evaluasi. Di sini kegiatan selesai jam 11 malam. Jadi evaluasi dilakukan tengah 12 malam. Tanggapannya saat ditemui di ponpesnya. Pahim membantah adanya pisah ranjang dengan istrinya tersebut. Bahkan saat terjadi kejadian ya, dia mengaku masih bersama sang istri. Saya masih tidur di kamar, tidur sama istri saya sama anak saya. Jadi saya pilih diam dengan apa yang dilakukan istri saya. Meskipun telah dianggap zolim, main perempuan atau apa, saya pilih diam demi menjaga keutuhan keluarga. Itu saja pungkasnya. Ini yang melaporkan istrinya loh, bukan orang lain.
Pakai aja logika coba. Pakai logika aja untuk evaluasi. Pertanyaan saya, berapa orang yang dievaluasi? Semua pengurus pondok pesantren kah atau hanya satu perempuan itu? Ayo. Pakai akal, pakai logika. Ini sudah dilaporkan sama istrinya coba. Berarti kan sudah sangat parah. Istrinya yang melaporkan, bukan orang lain. Bukan fitnah, istrinya yang melaporkan. Apalagi pengakuan santriwatinya itu yang dibawa oleh istrinya. Dielus-elus kepalanya, sering dikasih uang. Dalam rangka apa coba itu? Merayu agar mau. Gimana? Ya nafsu bejat syahwatnya itu agar bisa dilampiaskan mungkin. Satu kali lagi, dia sering memfitnah NU. Si Ustadz ini, oh pokoknya merasa paling suci aja dia. Saya juga dulu pernah serang habis-habisan sama dia. Ya dulu saya sering serang dia tentunya, nggak mau saya diam. Cuma udah lama saya nggak bahas dia. Ternyata muncul berita kayak gini. Hati-hati ya, Anda yang sering serang NU, framing buruk NU, hati-hati. Siapa datang mengancammu, mengancam NU, kan binasa di bawah durimu. Nggak oleh orang lain Anda dibukakan aibnya, oleh keluarga Anda sendiri, oleh kelakuan bejat Anda sendiri yang tidak bisa ngontrol. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun, ya. Dan catat nama pesantrennya. Jangan sampai kita menitipkan anak kepada perusak. Jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.